Selamat siang semuanya, apakah kalian dalam keadaan sehat? Ada Bu. Sebelum kita mulai pada kali ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan kebenaran masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengelolaan arsip digital. Nah, anak-anak di sini udah ada yang tahu belum nih perbedaan antara arsip fisik dan arsip digital? Sudah. Apa tuh? Fisik biasa secara nyata disimpan kayak di kabinet. Digital di komputer. Ini udah sedikit ya. Jadi ada beberapa perbedaan antara arsip fisik dan arsip digital. Nah, salah satunya itu ada dilihat dari bentuk penyimpanannya. Arsip fisik itu disimpan dalam bentuk kertas atau media yang memiliki ukuran fisik seperti lembaran kertas, folder atau rak buku. Nah, sedangkan arsip digital itu kita bisa menyimpan dalam bentuk file digital, database atau sistem informasi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone yang kalian miliki. Nah, yang kedua itu dilihat dari keamanan dan perlindungannya. Arsip fisik itu bisa rusak atau hilang karena mungkin kerusakan fisik seperti kebocoran atau pencurian. Sebaliknya, arsip digital itu bisa dilindungi dengan password, encryption, atau sistem keamanan lainnya untuk mencegah akses tidak sah dan kerusakan data. Yaitu adalah dua contoh bentuk perbedaan antara arsip fisik dan arsip digital. Oke, selanjutnya Ibu akan menjadikan beberapa pertanyaan singkat tentang konsep pengelolaan arsip digital. Ibu ingin kalian berpikir kritis dan menjawabnya oleh secara individu maupun kelompok. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan arsip digital dan mengapa penting untuk pengelolanya dengan baik? Saya Bu. Oke, silakan. Arsip digital itu penyimpanan yang menggunakan soft file atau bisa memanfaatkan proyek komputer seperti Excel. Kenapa pengelolaannya dengan baik? Karena dalam bentuk fisik bisa saja hilang atau rusak pada waktunya atau kendala lain. Tapi jika kita ada arsip digitalnya, maka kita bisa kembali dan ceritanya kembali. Terima kasih. Dengan siapa? Jadi tahu. Saya tulis ya buat poin plus. Yang kedua, sebutkan beberapa jenis arsip digital yang mampu diikuti dalam lingkungan profesional atau akademik. Sudah tahu? Gawai. Kenapa? Arsip gawai. Betul. Berikutnya ada definisi arsip digital. Arsip digital adalah arsip yang dibuat dalam bentuk elektronik atau arsip fisik yang dialihkan menjadi arsip elektronik untuk kemudian digunakan secara elektronik. Nah, gimana teman-teman? Gimana anak-anak? Kalian tahu nggak kalau arsip digital itu sekarang jadi perkembangan lebih lanjut dari arsip manual? Dan jadi dengan teknologi yang semakin canggih, kita nggak cuma punya arsip dalam bentuk fisik, tapi juga digital. Jadi penggunaan kertas mulai berkurang loh. Ada yang pernah dengar tentang kampanye paperless? Nah, itu kampanye yang mengajak kita untuk mengurangi pemakaian kertas dan beralih ke format digital yang katanya lebih ramah lingkungan. Kalian pernah dengar nggak ya kalau penggunaan surat isi sekarang mulai digantikan sama email atau surat dalam bentuk PDF? Nah, sekarang itu kita bisa distribusikan surat atau dokumen dengan mudah lewat internet, email atau bahkan lewat instan. Jadi nggak heran lagi kalau sekarang surat-surat atau dokumen PDF banyak digunakan sama masyarakat, pemerintah atau perusahaan. Udah biasa sekarang kan kalau surat dalam format PDF dikirim lewat WhatsApp atau email. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan sistem. Pertama ada sistem manajemen arsip atau DMS. DMS itu meliputi Microsoft, SharePoint, OpenText, Document dan Alfred ya. Jadi DMS itu membantu dalam menyimpan, organisasi dan manajemen dokumen digital secara terus. Yang kedua ada perangkat lunak manajemen arsip atau CMS. Itu meliputi seperti WordPress, Joomla dan Drupal. CMS ini membantu dalam pembuatan, pengeditan dan pengelolaan konten digital secara dinamis termasuk dokumen gambar dan video. Yang ketiga ada perangkat lunak perpustakaan digital. Contohnya itu ada seperti DSpace, ada Instone dan Unica. Nah, perangkat lunak ini dirancang khusus untuk pengelolaan versi digital termasuk arsip teks, gambar dan data. Yang keempat ada perangkat lunak pemasukan itu seperti Nicept
tidak sangat